There are three kinds of expressing obligation. 1. Strong obligation, 2. Weak obligation, and 3. Obligation in past. Artinya ada 3 jenis kewajiban mengungkapkan. 1. Kewajiban kuat, 2. Kewajiban lemah, dan 3. Kewajiban di masa lalu. Strong obligation. In present, need to, must, and have to are all used to express strong obligation. All three have equal strength. Often learners have difficulties with must and have to, and often see little difference between the two. In brief, the rule is that must is used for internal obligation and have to is used for external obligation. Saat ini perlu, harus atau must, dan harus atau have to semuanya digunakan untuk mengungkapkan kewajiban yang kuat. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama. Seringkali pelajar mengalami kesulitan dengan keharusan atau must dan keharusan atau have to, dan sering melihat sedikit perbedaan antara keduanya. Singkatnya, aturan tersebut harus atau must digunakan untuk kewajiban internal dan harus atau have to digunakan untuk kewajiban eksternal. My tooth is sore, I must go to the dentist. Itu artinya gigi saya sakit, saya harus pergi ke dokter gigi. Kalau to travel, you have to carry passport. Out home, this is the outing rules. There are so many expressions to it that is a word cloud. The rules should be explained. You should be prepared for plenty of the plans that go against it. Itu artinya untuk berpergian Anda harus membawa paspor. Meskipun ini adalah aturan penuntut, ada begitu banyak pengecuali sehingga ini merupakan aturan yang lemah. Aturan harus diterapkan. Anda harus siap menghadapi banyak contoh bertentangan dengannya. Negative form of this verb are also of interest. Compare these examples. You must not bring food into the class. You don't have to bring food into the class. The first prohibits bring food into class. The second says that it's not necessary for you to bring food in, but you may. Learners should take special care with structures, such as must have done and should have done. This form will be looked at in the later past. Bentuk negatif dari kata kerja ini juga menarik. Bandingkan contoh-contoh ini. Anda tidak boleh membawa makanan ke dalam kelas. Anda tidak harus membawa makanan ke dalam kelas. Yang pertama melarang membawa makanan ke dalam kelas. Yang kedua mengatakan bahwa Anda tidak perlu membawa makanan ke dalam tapi Anda boleh. Peserta didik harus berhati-hati dengan struktur seperti yang harus dilakukan dan harus dilakukan. Formulir ini akan dilihat di posting nanti. Weak obligation. In person, weak obligation is often described in grammar books as the right correct things to do. Weak obligation may come and may be seen as an advice. Should and ought to are the most common verb used. There is no difference between the two. Often, learners are unfamiliar with ought to, as this may be difficult to hear in conversation because it's contract. Our friend is unwell. We should visit him. It's the nice thing to do. You ought to prepare your bags the night before you fly. It is a nice idea. Arti dari weak obligation adalah kewajiban yang lemah, sering digambarkan dalam buku tata bahasa sebagai hal yang benar atau betul untuk dilakukan. Lanjutannya adalah, saat ini, kewajiban yang lemah sering digambarkan dalam buku atau buku tata bahasa atau bisa disebut juga dengan kamus sebagai hal yang benar untuk dilakukan. Kewajiban yang lemah mungkin berasal dari tradisi, adat, atau budaya dan dapat dilihat sebagai nasihat. Harus dan menjadi tata kerja yang paling umum untuk digunakan. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Itu saja, terima kasih. Obligation in past.
Obligation in past is much more simple. Use only needed to or had to. Had to is most common. There is no difference in strength or external in the past. Artinya, kewajiban di masa lalu jauh lebih sederhana. Penggunaan hanya perlu atau harus. Harus adalah yang paling umum. Tidak ada perbedaan kekuatan atau eksternal di masa lalu. As mentioned earlier, there are a number of other structures such as be supposed to, must have done, should have done. These structures are not used standard obligation and will be locked in future post. Maksud hal tersebut adalah seperti yang disebutkan tadi, ada nomor dari struktur lain seperti diharapkan untuk membuat suatu hal, yaitu be supposed to yang tadi. Baru must have done, yaitu harusnya sudah siap. Baru should have done, yaitu seharusnya sudah siap. Ini adalah struktur yang digunakan untuk standar obligasi dan akan digunakan untuk di masa depan. Terima kasih, itu saja. Special attention to the strong and weak, internal and external rules and the differences in present and past. Anda harus berikan perhatian khusus pada yang kuat dan yang lemah. Aturan internal dan eksternal adalah perbedaan di masa kini dan masa lalu. Indonesia express obligation much more conflict while waiters express their obligation decently. Itu artinya kewajiban orang Indonesia jauh lebih besar dibandingkan orang Barat yang mengungkapkan kewajibannya secara langsung. From this presentation, we could know how to make sentences if we want to express people obligation. Artinya, dari presentasi ini kita bisa belajar, kita tahu bagaimana untuk membuat kalimat jika kita ingin mengungkapkan kewajiban seseorang. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, terima kasih.